Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap ikuti protokol kesehatan. Untuk hari ini, Mbak Caca silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Ya Bu, pelajaran hari ini marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Untuk hari ini nanti jangan lupa absensinya bisa kalian klik di materi yang sudah saya share di Google Classroom. Satu. Apa jawabannya? Iran, betul. Yang kedua. Negara manakah ini? Cina. Betul. Sudah Bu Reni sharekan di Google Classroom. Nanti tinggal kalian pelajari aja. Di sini ada bahan ajar, ada PowerPoint-nya. PowerPoint-nya sama seperti yang mau Bu Reni sampaikan di sini. Minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai rumus if atau logika if. If ada berapa bagian? Apa saja? Satu? Logical test. Yang kedua? Value if true atau nilai jika benar. Yang ketiga? Value if false atau nilai jika salah. Hari ini kita akan belajar mengenai rumus if and dan if or. Untuk materinya, Bu Reni akan slideshow. Di sini nanti jangan lupa absensi, klik absensi di sini bisa. Kemudian bisa klik absensi di Google Classroom juga bisa, silahkan nanti dipilih salah satu. Kemudian untuk KIKD-nya yang harus kita pelajari hari ini, jadi masih sama, KD-nya masih sama seperti kemarin, yaitu untuk pengetahuan mengentry data berdasarkan rumus semi absolut, absolut, dan logika. Untuk keterampilannya mengolah data menggunakan rumus semi absolut dan logika. Untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menerapkan rumus logika if and dan if or dengan benar. Setelah menerapkan mampu mengevaluasi. Untuk teknik penilaian nanti ada 3 penilaian yang Bu Reni gunakan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ini untuk peta konsepnya yang tadi Bu Reni sempat bahas di awal. Rumus logika ini dibagi jadi 2, if and dan if or. N itu dan, berarti semua syarat harus terpenuhi. Sedangkan if or itu atau, berarti salah satu syarat saja boleh terpenuhi. Untuk struktur rumusnya itu hanya mengganti, kalau kemarin if kurung buka langsung logical test, di sini ditambahi, ini tambahi N, itu kalau kedua syarat atau lebih itu harus terpenuhi. Ditambahi or ketika boleh menggunakan salah satu syarat saja. Ya, ini nanti di bagian PPT atau slide PowerPoint-nya itu sudah Bu Reni tambahi satu lagi, yaitu di sini ada video tutorial. Di sini video tutorialnya sudah Bu Reni buatkan menggunakan spreadsheet yang akan tampilkan mengenai video tutorial. Setelah tabel dibuat dalam Google Spreadsheet, amatilah ketentuan soal pada kasus. Kalian perhatikan untuk studi kasusnya.
tabel yang ada pada video studi kasus itu sudah sama dengan tabel yang ada di LKPD Classroom kalian. Ini ada materi, PowerPoint-nya juga ada, kemudian LKPD-nya sama seperti yang sudah Bu Reni sharekan tadi. Silahkan kalian buka LKPD-nya, kemudian sebelum mengerjakan, kalian ikuti instruksi yang ada di LKPD tersebut. Di sini apakah ada pertanyaan dengan perintah yang diberikan Bu Reni? Tidak. Oh tidak, oke. Tidak. Kalau tidak ada, sekarang ini berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Nah, silahkan ditampilkan, disampaikan untuk rumus yang digunakan. Untuk jadwal pengumpulan, rumus yang digunakan if. Sama dengan if dalam kurung N, dalam kurung C2 lebih kecil 25, D2 sama dengan petik SMA, petik tutup kurung, petik Jumat, petik, petik Sabtu, petik dalam kurung. Oke, betul sekali. Untuk jawaban yang diberikan Mbak Vinda, tadi sudah share screen, itu betul sekali. Jadi, karena di situ ada dua ketentuan yang harus terpenuhi, maka bisa menggunakan rumus if and. Kemudian, pada loket pengumpulan, dia menggunakan if and atau if or? If or. If or, berarti sama dengan if kurung buka or kurung buka. Tes logika pertama apa dia? Unit yang dilamar adalah KU, berarti sel yang digunakan adalah sel unit yang dilamar. Klik. Adalah, untuk mengganti kata adalah berarti pakai sama dengan KU itu teks atau angka. Teks berarti pakai petik KU petik. Jelas dengan materinya? Insya Allah sudah ya. Oke. Yohana, bisa dikemukakan untuk menyimpulkan hal-hal penting apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Rumus if and dan if or dapat digunakan untuk menyeleksi dua kondisi atau lebih. Kalau if and, semua syarat harus terpenuhi. Kalau if or, cukup salah satu syarat saja yang terpenuhi. Betul sekali. Jadi, kenapa kita perlu menggunakan rumus if and sama if or? Karena tadi kalau kita menggunakan rumus if saja, if sama seperti kemarin, itu nanti if-nya cukup panjang. Jadi kalian harus jauh lebih teliti lagi. Untuk mensiasati supaya rumusnya nggak terlalu panjang, gimana? Gunakan fungsi if and dan if or, akan jauh lebih mudah. Untuk hari ini kalian sangat luar biasa sekali. Kalian tadi kita sudah membahas tentang materi yang minggu lalu. Kalian sudah masuk Zoom dengan sangat tertib, kalian tepat waktu. Alhamdulillah kalian tadi juga di LKPD menjawab dengan benar. Jadi hanya perlu ketelitian saja ketika kalian menggunakan fungsi if and dan if or. Kemudian nanti setelah ini silahkan buka Classroom. Bagian Classroom itu sudah Bu Reni share mengenai evaluasi. Ini akan Bu Reni tampilkan mengenai hasil dari pengerjaan evaluasi kalian. Ini ada beberapa siswa yang dinyatakan belum tuntas. Nanti silahkan kalian mengerjakan kembali soal yang sudah Bu Reni sharekan di Google Classroom. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari, materi mengenai rumus logika pembacaan tabel. Kemudian karena pembelajaran hari ini sudah selesai, itu saja yang dapat Bu Reni sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari ditutup dengan berdoa bersama dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.